rantingnya yang besar itunya, dia duduk di situ kata Alfi, dan rambutnya itu sudah membersihkan halaman tersebut kata Alfi. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang saya bagikan malam ini adalah cerita yang dialami oleh kenalan saya. Sebutlah namanya Mbak Ratna. Dan kejadian ini terjadi di Klaten sekitar tahun 2010 ke atas ya, sekitar tahun 2011 atau 2012. Ketika itu Mbak Ratna dan keluarganya baru mengontrak rumah baru ya. Jadi sebelumnya mereka mengontrak rumah di suatu tempat di dekat kota Klaten, dan ketika itu mereka berpindah ke rumah yang baru tersebut karena lokasinya lumayan nyaman di pedesaan. Jadi rumahnya yang baru ini lokasinya lebih dalam, daerah pedesaan, dan di situ rumahnya yang mereka kontrak ini cukup besar dan cukup murah. Modelnya rumah kuno ya. Jadi rumah kuno itu biasanya ada halamannya luas. Rumahnya pun modelnya ini model limasan, dimana di situ di dalamnya ada ruangan yang besar. Baru nanti ketika anaknya bertambah, biasanya orang yang punya rumah ini akan menyekat-nyekat ruangan depannya ya yang luas itu. Nah, rumahnya seperti itu, rumahnya cukup luas, dan di halaman rumah itu ada pohon mangga yang cukup besar, yang sangat rimbun di situ. Nah, Mbak Ratna ini punya anak namanya Alfi, dan siang itu setelah mereka pindah-pindah, mereka duduk-duduk di situ ya, duduk-duduk di situ, nongkrong di terasnya. Ketika itu ada penjual atau pedagang makanan ya, nenek-nenek, dia membawa tampah. Nah, akhirnya mereka pun mengundang nenek-nenek tadi ya, "Nek, sini nek." Lalu nenek ini pun datang, dan mereka pun membeli makanan di situ, makan-makan. Dan ternyata rasanya cukup enak, sehingga mereka kepikiran terus ya, ketika nenek itu pulang besoknya mereka kepikiran terus, pengen membeli lagi di situ. Nah, besoknya anaknya ini, Alfi ini, dia berteriak-teriak, "Mah, ini ada Mbah Tampah," katanya. "Ada Mbah Tampah," katanya. Nah, ketika Mbak Ratna ini keluar, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa ya. Dia pikir ada yang jualan makanan tadi, yang
nenek-nenek atau mbah-mbah yang tadi yang kemarin itu bawa makanan ditampah ya. Ternyata di situ tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia masuk lagi dan anaknya Alfi ini masih bermain di situ ya. Tetapi ketika dia mendengar anaknya yang bermain sendirian di halaman tadi, anaknya ini seperti ngobrol-ngobrol sendiri ya, seperti ngomong-ngomong sendiri. Dan ketika dia amati, ternyata dia sendirian di situ. Tapi awalnya Mbak Ratna ini tidak terlalu mempedulikan, tidak terlalu memikirkan. Mungkin anaknya kan, biasanya anak kecil itu kan imajinasinya tinggi ya, jadi dia kadang-kadang bercerita-cerita sendiri tentang sesuatu. Nah, di rumah yang dikontrak Mbak Ratna ini rumahnya agak tinggi, seperti rumah-rumah zaman dahulu itu biasanya pondasinya dibuat tinggi. Nah, di situ ada jalan turunan ya, turunan biasanya motor atau kendaraan ketika mau dimasukkan ke rumah biasanya naiknya lewat situ ya. Orang pun ketika turun atau apa itu biasanya lewat situ. Nah, Alfi ini sering nongkrong di situ ya, di tempat turunan tadi, kadang-kadang bermain-main di situ. Dan semenjak hari itu dia sering sekali ngobrol-ngobrol di situ ya, di tempat turunan tadi, ngobrol-ngobrol sendiri di situ. Suatu hari ada temannya Mbak Ratna ini main ke rumah tersebut, dan mereka, temannya ini juga punya anak sebaya dengan Alfi. Dan ketika dia main bersama anaknya ini main-main sama Alfi ya, udah itu main-main sama Alfi di dekat turunan tadi, di tempat turunan untuk naik motor tadi ya. Nah, di situ tanpa izin, tanpa ngomong apa, namanya anak kecil ya, dia langsung kencing di tempat turunan tadi. Dan Alfi pun sempat memarahinya ya, melarangnya, karena kata Alfi di tempat turunan itu katanya ada mbahnya sedang duduk di situ, kata Alfi. Tapi temannya ini, anak kecil ini nggak peduli, jadi tetap kencing di situ. Dan setelah kencing itu dia menangis ya, jadi menangis terus sampai orang tuanya bingung. Ketika ditanya, anaknya ini tidak ngomong apa-apa, tapi tetap nangis terus. Nah, menurut Alfi, jadi anaknya ini dimarahi mbahnya tadi dan diplototi. Bahkan kemaluannya ini sempat ditarik ya sama mbah-mbah tadi, kata Alfi, cerita Alfi. Sehingga dia nangis terus, dan akhirnya orang tuanya membersihkan air kencingnya tadi dan pulang ya, izin pulang. Nah, semenjak kejadian ini Mbak Ratna ini menjadi kepikiran ya, menjadi bingung. Sebenarnya Alfi ini yang dia maksud mbah-mbah atau neneknya ini yang mana, karena di situ kan tidak kelihatan ada siapa-siapa ya. Dan
orang tuanya ini mulai memikirkan, mungkin Alfi selama ini sebenarnya ngobrol sama makhluk yang hanya bisa dilihat oleh Alfi ya. Suatu hari, beberapa hari kemudian, Mbak Ratna ini kan biasanya kalau pagi kan sering menyapu halaman ya. Jadi dia menyapu halaman, membersihkan halaman di situ. Karena halamannya lumayan luas dan pohon mangganya ini kan daunnya kan banyak ya, jadi gugur di situ, jatuh di situ, dan tiap hari biasanya harus disapu. Nah, hari itu Alfi memberitahu ibunya ya, "Mah, itu kotorannya, daunnya itu tidak usah disapu, udah dibersihkan Mbah Tampah," kata si Alfi ini. "Mbah Tampah yang mana, Nak?" kata ibunya ya, nanya. "Emang Mbah Tampah yang mana, Vi?" kata ibunya. Nah, Alfi pun bercerita, katanya mbahnya ini duduk di pohon. Jadi di pohon itu ada tangkainya ya, ada rantingnya yang besar itunya. Dia duduk di situ, kata Alfi, dan rambutnya itu sudah membersihkan halaman tersebut, kata Alfi, di bawah pohon mangga itu. Dan ketika mendengar itu, ibunya hanya tersenyum ya. Dia mengira Alfi ini sedang bercanda atau menakut-nakuti dia, dan terus membersihkan halaman itu. Ada kejadian yang lain. Jadi pernah suatu ketika yang kejadiannya tidak berselang lama ya dari kejadian yang ibunya menyapu ini. Jadi ada saudara Mbak Ratna ketika itu main ke rumah itu. Nah, jadi kamar mandi di rumah Mbak Ratna ini ada semacam lubangnya ya di atasnya, lubang kayak jendela itu, tapi tidak tertutup rapat. Jadi ada kacanya, tapi di situ ada lubangnya, lubang udara yang masuk dari luar. Nah, ketika itu saudaranya mandi di situ. Udah malam ya, ketika itu udah malam dan dia mandi di situ. Nah, saat dia mandi, dia merasa ada seperti asap ya, seperti asap. Sesuatu yang masuk dari lubang jendela kamar mandi bagian atas tadi, di lubang itu. Seperti asap yang warnanya keputih-putihan. Dan itu melambai-lambai ya ke dalam kamar mandi itu, berjumbai-jumbai itu. Nah, ketika itu saudaranya ini awalnya tidak peduli, dia kira asap dari orang membakar sesuatu atau dari dapur, dia ngiranya. Tetapi setelah dia mandi dan sesuatu yang warnanya putih bergerak-gerak terus ini dia amati, ternyata itu bukan asap. Dan ketika dia amati, ternyata itu adalah rambut warnanya keputih-putihan seperti rambut nenek-nenek itu. Dan dia pun langsung ketakutan, langsung teriak dan keluar dari kamar mandi. Nah, ketika itu langsung Mbak Ratna dikasih tahu itu, langsung ngecek ya. Suaminya juga ngecek di luar kamar mandi itu, ternyata tidak ada apa-apa.
Dan beberapa saat kemudian di malam itu, ketika saudaranya sudah pergi, sudah pulang, dan ruangan di rumah itu sudah dimatikan ya lampunya, dan mereka sudah tidur, Mbak Ratna ini mendengar ada suara seperti diseret ya, ada suara seperti sesuatu yang diseret di luar kamar itu. Dan suaranya itu mirip kalau kita menyeret karung atau sesuatu yang di situ ada barangnya dan berat, lalu kita seret seperti itu ya, dan srek gitu ya ke lantai ya, srek gitu. Nah, ketika dia keluar, dia melihat ada sesuatu yang bergerak, tapi karena kondisinya gelap ya, bergerak di lantai, bergerak dengan cepat, warnanya hitam tapi keputih-putihan juga. Dia pun langsung teriak ya, teriak-teriak ular kata Mbak Ratna. Dan ketika suaminya keluar dan menyalakan lampu, ternyata tidak ada apa-apa. Jadi dia mengira itu seperti ular atau sesuatu ya. Jadi bentuknya seperti agak bulat, warnanya kehitam-hitaman, ada keputih-putihannya, dan bergerak cukup panjang di lantai itu. Jadi dia teriak-teriak seperti itu, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Nah, beberapa hari selama mereka pindah ini, Alfi ini juga semakin sering ngomong tentang Mbah Tampah ya. Jadi kalau siang itu atau sore atau pagi itu kadang-kadang dia menyebut-nyebut Mbah Tampah, si Alfi ini. Dan ketika dia menyebut Mbah Tampah, biasanya Mbak Ratna ini akan keluar, karena dikiranya ada mbah yang gorengan tadi ya, yang jualan makanan tadi, yang ketika awal mereka pindah yang makanannya cukup enak tadi, yang membawa tampah tadi. Tapi ternyata di situ tidak ada apa-apa. Sampai suatu ketika Mbak Ratna ini pun ketika itu sedang mengobrol-ngobrol dengan tetangga ya. Jadi sedang berkumpul dengan tetangganya, dan dia pun menceritakan tentang keanehan-keanehan yang mereka alami di rumah tersebut. Dan ketika itu tetangganya pun bercerita bahwa yang dilihat Alfi itu mungkin adalah Mbah Gelung. Jadi di situ katanya banyak orang yang melihat ada sesosok nenek-nenek yang sering sekali duduk di atas pohon mangga ya, di pohon mangga itu, dan rambutnya cukup panjang. Jadi rambutnya itu saking panjangnya itu biasanya menyentuh teras di halaman rumah tersebut ya. Kadang-kadang rambutnya ini memanjang sampai masuk ke lubang kamar mandi. Nah, rambutnya yang panjang tersebut kadang-kadang digelung, jadi diikat di belakang kepalanya ini. Dan karena saking panjangnya itu, gelungannya itu katanya besarnya seperti tampah. Jadi kalau sedang digelung itu rambutnya cukup panjang dan mirip dengan tampah ya, saking besarnya. Nah, kata tetangganya, mungkin yang dilihat Alfi itu ya sosok ini, sosok Mbah Gelung ini, yang gelungannya besarnya seperti tampah. Jadi Alfi menyebutnya Mbah Tampah ya. Dan ketika mendengar itu, Mbak Ratna ini pun menjadi merinding, dan dia mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya,
Mungkin Alfi melihat sosok ini yang ketika itu Mbak Ratna dan suaminya tidak bisa melihatnya ya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Yang saya pahami ya, mungkin ada kesalahannya, kekurangan atau kelebihannya. Nanti mungkin akan saya koreksi ya kalau ada kesalahannya. Cerita ini dari orang wallahu a'lam. Manfaat yang bisa kita ambil bahwa anak-anak ini biasanya kadang-kadang bisa melihat sesuatu yang di luar penglihatan kita, terutama seperti Alfi tadi. Jadi Alfi tadi umurnya belum sampai 5 tahun ya ketika itu. Dan penglihatan seperti itu tidak akan hilang sendiri ya, jadi tidak perlu terlalu dipusingkan, karena makhluk seperti ini dimanapun ada, jumlahnya cukup banyak. Yang jelas kita harus tahu tempat kita untuk kencing dan lain sebagainya ya, menjaga adab ya, adab yang kita tahu, norma-norma yang kita tahu. Seperti tadi, seharusnya orang tidak kencing di tempat turunan tadi. Seharusnya kita juga mengajarkan anak kita untuk tidak kencing sembarangan. Mungkin ini saja cerita saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.